Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamadzatish syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al mukarramun wal mukarramat, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Izzatul Islam, Bapak Yusrizal beserta jajaran, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang rutin duduk dalam majelis kita ini. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk yang mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, sehingga sampai hari ini, sampai detik ini kita diberikan kemudahan untuk terus-menerus memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, Allah titipkan kepada kita, kita manfaatkan. Maka kata Rasulullah SAW, irtanin khamsan qabla khamsin, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Syababuka, masa mudamu, qabla haramika, sebelum datang masa tua. Kemudian masa lapangmu sebelum datang masa sempit. Kemudian masa kayamu sebelum datang masa miskin. Masa sehatmu sebelum datang masa sakit, dan masa hidup sebelum datang masa kematian. Nah, jadi kita manfaatkan selagi kita masih dinjuk waktu, luang waktu, dinjuk kesehatan, dinjuk kesempatan untuk hidup di dunia ini. Alangkah bagusnya kesempatan ini kita manfaatkan untuk melaksanakan kebaikan, melaksanakan amal ibadah. Mumpung lagi sehat, ini kadang dang sehat ini lupa galo-galo. Dang sehat ini ke masjid dak gala, semayang sungkannya lesu. Dang sehat, dang muda, dang gagah pula, ai kagek nak ke masjid nunggula pensiun. Nah, itu kan kita kadang nunda, kagek dak dimanfaatkan. Nunggula pensiun baru ke masjid, nunggula selesai lah ngeno galo target nih baru ke masjid. Nah, itu sudah tidak memanfaatkan namanya. Kadang benar kata Nabi, harus dimanfaatkan sebelum datang masa sakit kita. Dang sehat dak galak ke masjid, sudah berpuluh-puluh kali dengarkan suara azan, hayya 'alas shalah, tidak tergerak, dak terdatang hati ke masjid. Hingga tiba masanya sakit, badan dak pacak ngapo-ngapo, terkulai, di hidung ini sudah ada oksigen, sudah terguling di ruang ICU, sayup-sayup kedengaran suara azan dari jendela rumah sakit.
hayya 'alas shalah. Cuman pacak netes ke banyu mata. Karena ndak kuawo lagi. Nah, jadi selagi kita masih dinjuk 5 tadi, maka mudah-mudahan kita manfaatkannya. Inilah salah satu kita memanfaatkan nikmat Allah dengan duduk di majelis ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, kepada idola kita, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya untuk senantiasa menghidupkan sunnahnya dan mengikuti jejak langkahnya. Salah satu langkah Nabi yang paling utama yaitu ngajak kepada kebaikan. Itulah disebut dengan dakwah. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini dai, kita ini dakwah. Sebelum kita ini siapa-siapa, kita ini adalah dai galau. Dai itu artinya wong yang ngajak kepada kebaikan. Jadi dai itu bukan cuman ustadz, bukan cuman penceramah, bukan cuman khatib, tapi kita galo-galo ini adalah dai. Ngajak kepada kebaikan, ngajak kepada hal-hal yang baik. Nah, ngajak kepada kebaikan ini ada caranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ajaklah kepada jalan Tuhanmu itu dengan hikmah, dengan kebaikan, dengan kebijaksanaan. Hikmah itu wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara yang baik. Jadi ngajak berbuat baik juga harus dengan cara yang baik. Jangan karena kita ngajak berbuat baik tapi cara kita tidak baik. Maka bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ngajak kepada kebaikan. Nahnu du'at, kita ini ngajak wong kebaikan. Laisal qudot, bukan hakim. Dikit-dikit nyala ke wong, dikit-dikit magai wong, dikit-dikit ngomong ke wong sesat, dikit-dikit ngomong ke wong masuk neraka. Nah, ini bukan gawe kita. Gawe kita ini ngajak kepada kebaikan. Dengan kebaikan juga. Kalau ada wong nyampak, wong terpleset nyampak di teras masjid, kita datang nemui dia. Terus yang kita lakukan nih, ngomong ke dia, mak mano pula pacak nyampak, kemana mato, ladu wo biji mato. Tak ada wong nyampak di sini. Kau tuh lah pacak nyampak di sini. Oh, melatuwo nyusu kalau kau. Baru kita tolong. Kira-kira lemah tak yang ditolong tadi, Bu? Tak lemah, lah dikatoi. Tak usah tolong aku. Pacak aku berangkat dewek uji mamang tadi. Tapi kalau ada wong nyampak, kita angkatkan, kita tanyai, di mana sakit? Mak mana paca? Sini, njuk minum dulu. Njuk minum dulu. Mana yang sakit kita jingok, kalau paca njuk betadin. Tanyai lah makan apa belum, sehat. Senang wong yang ditolong tadi. Mak itulah kita tak perlu jingok wong dak salat. Nyengok wong lum galak ke masjid, tak perlu kita omongin, kau dak ke masjid neraka kau gawe kan. Inilah no puntung-puntung neraka. Uji kita tak perlu. Cukup kita tampilkan akhlak sebagaimana akhlak Nabi, kita ajak kepada kebaikan, maka insya Allah sebagaimana Nabi mengajak kepada kebaikan umat ini, mudah-mudahan hidayah itu datang. Karena hidayah itu bukan hak kita. Bukan hak kita, Pak. Pontang-panting kita ngajak wong nak ke masjid, ngajak wong semayang. Kalau hidayah belum datang, sudah. Yang jelas kita adalah tugas kita mengajak kepada kebaikan. Mudah-mudahan kita juga menghidupkan sunnah itu dengan sama-sama, minimal diri kita,
keluarga kita, anak cucu. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan kajian kita ini, kitab Safinatun Najah ini, dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada halaman ke-18 ini kita masuk kepada bab Jumu'ah. Hari ini, hari Jumat, ada satu kewajiban yaitu sholat Jumat. Kemarin kita membahas tentang sholat jamak dan sholat qashar. Sekarang sholat Jumat. Meskipun mungkin bagi ibu-ibu ini adalah bukan kewajiban, tetapi boleh kalau memang pada satu masa melok daripada sholat Jumat. Tidak dilarang, tapi boleh. Tapi ini bagian dari pengetahuan hazanah kita di dalam keislaman. Apalagi bagi bapak-bapak, ini adalah kewajiban kita sebagai laki-laki yang muslim. Yang pertama, fi syurutil jum'ah, syarat-syarat sholat Jum'ah. Jadi sholat Jum'ah ini ada syaratnya. Artinya kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, syarat-syarat ini hilang dari keadaan kita sholat, maka sholat Jum'ah ini menjadi tidak terhitung sholat Jumat atau tidak sah. Jadi syarat ini penting. Apa syarat daripada sholat Jum'ah ini? Syurutul Jumu'ah sittatun. Syarat sholat Jumat ini ada 6. Syarat sholat Jumat ada 6. Yang pertama, antakuna kullaha fi waqti zuhri. Jadi syarat yang pertama, segala rangkaian kegiatan Jumat ini, yaitu 2 khutbah dan 2 rakaat sholat yang dilakukan berjamaah itu dilaksanakan di waktu zuhur. Ini syarat yang pertama, mutlak syaratnya harus dilaksanakan di waktu zuhur. Jadi tidak acak misalnya, panas, Pak Ketua, rasanya panas nian, 39 derajat, mak mana men kita Jumatan kaki jam 4 pas asar. Tidak baca, karena memang syaratnya sholat Jumat ini pengganti sholat zuhur. Yang kedua, antakuma fi khittatil balad. Dilaksanakan di tempat yang penduduknya itu khittah, mukim. Memang penduduk, memang asli, memang tinggal di situ. Jadi khittatul balad ini syarat yang kedua. Jadi penduduknya artinya mukim. Kita di Patra ini memang mukim di sini. Memanglah sehari-hari tinggal di sini, bukan tempat singgah. Tidak tahu kalau ada yang tempat singgah. Kukira rasa-rasanya kita nih galo-galo ini memang tempat, bahkan sudah jadi perumahan kita. Jadi ini adalah syarat yang kedua. Yang ketiga, wa antusalla jama'atan. Jadi sholat Jumu'ah ini dilakukan secara berjamaah. Kalau dia dewek-dewek tidak disebut sholat Jumat. Jadi harus berjamaah. Yang keempat, wa ayyakunu arba'ina ahraran zukuran balighina mustautinina. Jadi syarat yang keempat, antakuna arba'in, harus 40 orang, zukuron laki-laki, ahroron merdeka, balighina baligh, wa mustautinina mukim. Nah syaratnya. Jadi kita harus jelas syarat ini. Jadi syaratnya harus ada 40 laki-laki, kemudian ahroron itu merdeka nih. Kalau zaman dulu ada manusia yang tidak merdeka yang diperjualbelikan. Kalau sekarang lah merdeka. Kalau
Apalagi Indonesia ini lah merdeka juga. Nah, tapi kadang dompet bae lo merdeka. Belum banyak Soekarno. Jadi belum merdeka nih. Merdeka ini zaman dulu. Zaman dulu. Balighin. Baligh ini baligh. Jadi laki-laki itu merdeka baligh. Jadi sampai dak 40 laki-laki yang sudah baligh. Ya. Dak pula nak ditanya ini an kejingoan yang lah baligh. Ya. Dak pula nak nunggu di depan pintu kau lah baligh belum? Ah masuk. Dak usah. Kejingoan, ya. Mula tua, mula berjenggot, jenggotnya lah ubanan pula, itu dak kena do belum baligh. Ya. Dak kena do. Gitu. Jadi balighin. Kemudian mustautinin, tadi mukim. Mukim itu memang bertempat di sini. Jadi itu syarat yang keempat. Nah, ini selalu menjadi ukuran biasanya di masjid-masjid. Mana masjid itu sudah layak belum untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, salah satu syaratnya ini, kelayakannya ini ya ini, yaitu menghadirkan 40 laki-laki yang merdeka, yang sudah baligh, bukan anak-anak, dan mereka ini mukim di tempat di sekitar itu. Nah, sudah sampai syarat kita misalnya sudah sampai, ya, sudah lebih dari 40, sudah lebih dari 40. Kemudian wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi tilkal balad. Kemudian yang kelima, tidak dibarengin atau didahului Jumatan pada negara atau pada tempat itu. Artinya di satu tempat yang mukim 40 itu sebaiknya harus sikok baik. Sebaiknya harus sikok baik yang melaksanakan Jumatan. Ini kalau penduduknya di satu perkampungan, yang memang perkampungan ini penduduknya terbatas. Penduduknya terbatas. Jadi kalau memang ada 2 masjid, yang kalau dipisah ada akan sampai 40, maka cukup digabung ke sikok baik. Tidak boleh di sini ngado ke, di sana ngado ke, sehingga tidak mencukupi. Kalau kita walaupun caknya parak-parak, insya Allah mencukupi kalau. Kemudian yang selanjutnya wa ayyataqaddamaha khutbatain. Salat Jumat ini harus didahului dengan 2 khutbah. Harus ada khutbahnya. Jadi tidak baca datang-datang langsung semayang we kita 2 rakaat. Kami nak begawe. Ya, dah usah nak khutbah-khutbah. Dak aja, maka dak sahlah salat Jumat itu. Karena khutbatain itu, 2 khutbah itu termasuk pengganti daripada 2 rakaat salat zuhur. Salat zuhur itu 4, diganti salat Jumat 2 rakaat, dan 2 rakaatnya yaitu mendengarkan khutbah. Artinya mendengarkan khutbah ini bagian juga terpenting di dalam salat Jumat. Sehingga kalau datang Jumatan jangan mepet-mepet nian. Datang Jumatan lah doa, lah khutbah kedua, berarti tidak dapat. Tidak dapat. Atau lah datang jam 11:30 lah datang, cuman di luar ngerokok begesa mamang itu. Ada tak mamang itu di Patra? Oh katanya. Jangan, karena 2 khutbah ini pengganti daripada 2 rakaat salat zuhur. Nah, jadi khutbah tain ini merupakan bagian pengganti daripada salat zuhur, maka harus diikuti. Kalau tertidur, tidak apa-apa kalau tertidur, tidak apa-apa, karena itu sudah masuk ke dalam masjid dan berniat mendengarkan khutbah. Ngantuk nih rasanya, tapi tidurnya harus tetap dalam qa'idin, dalam keadaan duduk.
Ya, karena tidur yang dalam keadaan duduk ini, sebagaimana kita sampaikan di bab-bab awal, itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Tidur dalam keadaan duduk, mumakkidin, duduk yang mantap itu tidak membatalkan wudu. Nah, sehingga pas dia tetangi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tangi, tidak perlu dia berwudu lagi. Ya, karena dia tidak membatalkan wudu. Tapi kalau lah sendaannya nyari tempat di ujung situ, oleh ada asing awak kemul pulo dari rumah, nah itu udah, ya, tidak masuk hitungan. Jadi harus didahului dengan khutbatain. Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtub faqad laghawut. Itu yang sering dibaca oleh muasyirol kalau lagi menghantarkan khatib untuk naik mimbar. Artinya secara harfiah, iza qulta, jika engkau berkata, li sahibika, kepada temanmu, kawan sebelahmu, ansit, diam. Wal imamu yakhtub, sedangkan pada saat itu imam lagi berkhutbah, faqad laghawut, maka sudah sia-sialah Jumat pada waktu itu. Pada waktu itu. Itu secara harfiahnya. Jadi kita ini harus memperhatikan itu secara benar, bahwa memang keadaan itu, khutbah itu adalah keadaan yang sangat penting ketika kita sholat Jumat. Kemudian yang selanjutnya, fi arkanil khutbatain, rukun dua khutbah. Tadi syarat Jumat, syarat sholat Jumatnya, sekarang rukun khutbahnya, rukun dua khutbahnya. Artinya kalau khatib tidak memenuhi rukun ini, maka batalah khutbah pada siang hari itu. Jadi khatib, kita sebagai khatib harus mengetahui rukun-rukun daripada khatib. Tidak cuma khatib, tapi jamaah juga harus tahu. Kita sebagai jamaah, meskipun kita tidak jadi khatib, kita harus tahu rukun-rukunnya, sehingga kita pacak negur khatib. Negur khatib kalau khatibnya tidak melaksanakan rukun tadi, atau belum melaksanakan rukun, atau kalau memang tidak memungkinkan untuk menegur, kita tahu, oh khatib ini tidak memenuhi syarat, maka khutbahnya siang ini tidak bisa disebut dengan khutbah Jumat, sehingga kita mengganti Jumat itu dengan sholat zuhur. Nah itu. Apa rukun-rukun khutbah itu? Arkanul khutbatain khamsatun. Rukun dua khutbah ada 5. 5 rukun. Yang pertama, hamdulillah fihima. Hamdulillah fihima. Memuji Allah pada dua khutbah itu. Khutbah pertama, khutbah kedua, dua-duanya khatib harus memuji Allah. Mana bentuk memuji Allah itu? Bisa dengan bermacam-macam. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, innal hamdalillah. Nah itu bagian daripada memuji Allah. Jadi kalau sudah ada kata-kata hamdu disambungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia sudah termasuk yang memuji Allah. Di kedua khutbah, seorang khatib harus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, atau hamdan wa syukran lillah, atau innal hamdalillah, dan lain sebagainya. Yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada di dalam dua khutbah itu. Jadi dua khutbah harus ada solawatnya. Alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, itu bentuk-bentuk daripada sholawat kepada Nabi. Jadi sholawat ini rukun, harus bagi imam menyebutnya di dua khutbah. Di dua khutbah dia harus bersolawat. Kemudian khatib, rukun khutbah yang ketiga, khatib ini harus berwasiat takwa. Harus ada wasiat takwa, mengajak kepada ketakwaan di dua khutbah. Mana bentuk wasiat itu? Bisa dengan usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah ayyuhal hadirun usikum. Jadi atau ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, wasiat-wasiat takwa ini kalau dia sudah menyebutkan itu, baik hanya di dalam bahasa Arab baik atau ditimbalinya dengan bahasa Indonesia, maka dia sudah memenuhi rukun yang ketiga. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan. Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah, maka dia sudah menunaikan rukun yang ketiga pada dua khutbah. Yang keempat, wa qiraatu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma, membaca bagian daripada ayat Quran di salah satu. Boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Yang penting salah satu khutbah ada ayat Quran yang dibaca. Kalau dia lempeng baik, dak kata yang dibacanya ayat Quran, maka dak sahlah khutbah itu. Maka biasanya sudah berwasiat takwa, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu ayat Al-Qur'an. Dibacakan untuk menyampaikan salah satu kebaikan takwa. Boleh ayat-ayat Quran yang lain juga dibaca, yang penting ada yang dibaca ayat Quran ini di salah satu di antara dua khutbah. Yang kelima, wad du'a'u lil mu'minina wal mu'minat fil akhirah. Berdoa untuk mukmin laki-laki dan mukmin perempuan di akhir khutbah. Ini rukun yang kelima. Jadi ketika khutbah kedua itu wajib bagi khatib untuk mendoakan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Biasanya doanya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, itu jadi harus ada. Kalau khatib tadi di khutbah pertama, di khutbah kedua, di akhir khutbah tidak mendoakan kaum muslimin, mukminin dan mukminat, tidak menyebut Allahumma ighfir, ya Allah ampuni muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan yang masih hidup apalagi yang sudah wafat, maka tidak sah khutbah itu. Nah, jadi 5 itu merupakan bagian daripada rukun khutbah yang harus dipenuhi oleh khatib. Jadi kita harus ingat, harus tahu, makanya kita tuh nyimak minimal, dengar ke, oh alhamdulillahnya ada, salawatnya ada, wasiat takwanya ada, nah, bacaan ayat Qurannya ada di salah satu khutbah. Di akhir, oh ada, mendoakan kaum muslimin, maka sahlah khutbah pada waktu itu. Sah. Di dalam mazhab Imam Syafi'i ada satu tambahan. Di dalam mazhab Imam Maliki ada satu tambahan. Apa satu tambahannya? Satu tambahannya mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, tapi itu tidak masuk di dalam mazhab Syafi'i. Ya, syahadat ini. Jadi kalaupun
khatib tidak bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, maka tidak membatalkan khutbahnya. Nah itu, jadi ini bagian daripada ilmu yang harus kita ketahui. Apalagi kita bertugas sebagai khatib harus benar-benar memperhatikan rukunnya, sehingga rukun ini benar-benar insya Allah khutbah kita sah. Nah, khutbah kita sah. Mungkin itu dua bab ini yang bisa kami sampaikan, syarat-syarat sholat Jumat dan juga rukun-rukun khutbah. Mudah-mudahan jadi hazanah pengetahuan kita. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita ketahui dan bisa kita sampaikan, bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Waktunya kurang lebih tinggal 5 menit lagi. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada